Halo, gue Reza Ari Putra atau panggil aja Eca. Selamat datang di 3 Minutes Automotive. Hari ini gue mau jalan-jalan ngelihat satu bengkel yang khusus mengurusi mobil Jimny. Kita tahu mobil Jimny itu diproduksi udah dari lama, dan ternyata ada satu bengkel yang khusus merestorasi dan membangun Jimny-Jimny yang tua dibikin seperti baru lagi. Namanya MMC Garage di daerah Buncit. Yuk kita lihat kayak apa tempatnya. Nis, Cak. apa kabar? Baik, Cak. Mana aja lo? Ada. Lagi ngapain nih? Lagi ngebangun ulang. Ngebangun ulang. Bangun ulang, total nih, Sierra. Semuanya, Mesinnya, transmisi, transfer case, suspensi, kabel, wiring, pasang booster. Lagi total lah, lagi bangun ulang ini. Kerja berat juga. Ya, lumayan lah, Cak. Hai, gua Dedis. Gua pemilik bengkel MMC ini. Ini bengkel gua bangun tahun 2001 bareng sama temen gua Eko. Pertamanya sih cuman bengkel poles mesin, makanya namanya Maniak Mesin Silong. Terus habis itu seiring dengan waktu, karena gua seneng off-road, ya akhirnya jadi bengkel off-road. Terus habis itu gua kerja bareng sama Daniel. Gua sendiri sebenarnya punya Jimny itu startnya baru tahun 2004. Walaupun ini bengkel ada dari tahun 2001. Tadinya gue pakai Sidekick, tapi ya udahlah sama-sama Suzuki inilah kan. Terus habis itu gue baru pakai Jimny 2004. Nah, gue bangun itu Jimny gue deh buat jadi percobaan. Sekaligus sama Jimny-nya Daniel juga buat percobaan juga. Terus gue kembangin. Jimny gue tuh pernah 2 kali menang di Banjir Jimny buat modifikasi terekstrim. Waktu itu gue dua-duanya juara 1. Kerjaan gue di sini selain restorasi, sebenarnya restorasi itu gue pegang tuh di mesin, di transmisi, transfer case, gardan, suspensi, wiring, AC, semuanya gue pegang. Tapi kecuali body, gue nggak ngecat body di sini. Gue nggak terima ngecat body. Kalau interior juga gue pegang, tapi biasanya untuk pemasangan trim atau apa. Tapi kalau bikin jok apa segala rupa, gue sih nggak bikin jok begitu. Dan untuk suspensi, gue spesialisasi gue di sini itu spring over axle. Itu emang gue pelajarin sungguh-sungguh dari literatur, dari internet, dari teman-teman gue yang di Amerika tentang spring over axle itu gimana. Sebab kalau di Amerika itu normalnya orang begitu beli Jimny itu, kalau emang belum ada dana lagi untuk setup suspensi yang lebih canggih, mereka langsung over axle. Itu udah pertamanya. Walaupun di sini over axle kelihatannya tuh agak kurang diterima gitu ya. Tapi gue coba deh untuk bikin over axle yang bener, setupnya yang bener, sampai jadi mudah-mudahan bisa diterima gitu loh. Jadilah gue mulai terus-terusan pelajarin over axle ini gitu loh. Dan selain itu juga, gue juga restorasi kayak mobil-mobil kayak gini dah. Restorasi begini, restorasi total. Mulai dari bangun sampai lepasnya, sampai lepas bodi, sampai tinggal sasis, itu semuanya juga gue pegang, kecuali ngecat-ngecatnya. Gear, habis itu gue bikin transfer case juga, rock roller 416 buat off-road. Terus kayak mobil gue lagi ngerjain sekarang, mobil Sierra ini bangunnya total buat off-road itu pakai spring over axle. Terus habis itu memasukin ban 31, terus habis itu pakai pernya Ome, terus habis itu bongkar mesinnya juga, sehatin. Terus habis itu semuanya transfer case, transmisi, gardan semuanya full lagi diulang gitu loh. Gua di sini itu nggak terlalu menganut paham ganti mesin. Gua itu penganut aliran lebih baik pakai mesin standar, dioptimalkan selama masih bisa pakai mesin standar. Gua nggak terlalu seneng gonta-ganti mesin begitu. Selain surat-suratnya nggak bisa resmi, juga itu ribet dan buang-buang duit gitu menurut gua.
sayang orang kan pakai off-road pakai Jimny itu pengen murah kan sebenarnya. Kalau habis buat mesin ya artinya nggak murah dong jadinya kalau itu. Nah itu kan makanya itu gue selalu pertahanin mesin standar, kita main di gear, main di suspensi. Udah, itu yang terbaik yang kita bisa lakuin gitu loh. Dari situ nanti tinggal istilahnya ya apa yang mesti dibayar sama customer itu adalah bensin buat latihan, belajar pakai mobilnya gitu loh. Sebab mobil setelah gue bangun bukan berarti abis itu jadi bisa terbang terus abis itu nggak perlu dipelajarin, ya enggak lah, tetap harus dipelajarin tuh mobil, harus belajar lagi gimana cara makainya. Under axle mau over axle itu udah beda sistem kerjanya, itu pelajarin lagi cara nyetirnya gimana, harus pelajarin lagi gitu. Kalau ditanya sekedar pesan gua buat anak-anak yang baru mau mulai main Jimny, baru mau start off-road, jangan kaget, jangan langsung kagetan deh, jangan langsung tiba-tiba ngebangun mobil yang udah seharganya setinggi langit terus abis itu udah jadi apa segala rupa. Gak perlu, modal aja 4-wheel drive dulu aja deh dari start, dari situ abis itu main, nanti dari situ kalian pasti tahu sendiri butuhnya apa untuk mobil kalian. Dari situ baru pelan-pelan dibangun sedikit demi sedikit. Jadi nggak usah tiba-tiba mau mobil yang langsung jadi gitu loh. Nah itu nggak perlu kayak begitu, bangun aja dikit-dikit sesuai dengan porsinya aja. Hari ini lu off-road kemana, lu ketemu permasalahan, oh permasalahannya begini, samperin gua, kita ngobrol, kita bahas masalah lu di mana itu, dan nanti gua terjemahkan dalam bahasa yang teknis. Nah dari situ mesti dikerjain apa, mesti dibangun apa mobil lu, nah baru kita bangun di situ sedikit demi sedikit. Satu itu lu berangkat off-road lagi, lu coba lagi yang baru dibangun satu macam itu. Nah dari situ nanti ketemu berikutnya, ya begitu lagi, seterusnya kayak begitu aja gitu loh. Sampai akhirnya jadi tuh mobil itu sesuai dengan karakter lu sendiri gitu loh. Bukan karena disuruh sama orang, bukan karena disuruh gua juga, bukan karena ikut-ikutan sana sini, bukan gitu loh. Tapi bener-bener ya sesuai dengan karakter lu, mobil itu kebentuk. Dan gak perlu malu mau bentuknya kayak apapun itu mobil. Kalau memang itu karakter lu kayak gitu, ya udah biarin begitu, nggak apa-apa. Nggak ada istilah itu bangun mobil jelek atau bagus kok. Itu terserah orangnya, bebas orangnya. Mau kalau nggak mau ganti gear, merasa bisa bertahan dengan gear standar, ya udah pakai gear standar. Kalau mau mengganti gear, ya ganti gear. Ya udah itu terserah, mau over axle, mau under axle ya under axle, mau pakai ban 29 bisa, mau pakai 27 emang ngerasa bisa, ya udah fine. Mau pakai 32 terserah, itu bener-bener bebas. Udah nggak ada istilahnya yang ini apa namanya, yang terbaik tuh apa, nggak ada gitu. 3 minutes automotive. Thank you, Sab. Yo, thank you, Cak.